Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kisah pengalaman mistis kali ini akan menceritakan tentang suka duka penjual bakso keliling. Di sini untuk nama asli kita samarkan karena memang permintaan daripada yang bersangkutan. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sederek Tenun Sewu, mari kita ikuti kisah pengalaman mistis dari Pak Ngatno. Peristiwa ini terjadi kurang lebih di tahun 2013. Peristiwa yang tidak akan saya lupakan selama hidup saya. Peristiwa ini terjadi tepat sekali di malam Jumat Kliwon. Saat itu saya sedang berkeliling menjajakan dagangan saya. Ya, saya berdagang bakso keliling. Malam itu tidak seperti biasanya. Jalanan di perkampungan tempat saya biasanya menjajakan bakso terasa sepi. Sampai jam 9 malam baru 10 mangkok bakso yang saya jual. Tumben kok sepi amat ya, tidak seperti biasanya. Apa karena hari ini tepat di malam Jumat Kliwon ya? Kata saya dalam hati sambil berjalan mendorong gerobak bakso. Bakso, 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 bakso. Tepat di sebuah pertigaan, saya sempat bimbang. Aduh, ini enaknya saya belok kiri atau belok kanan ya? Tapi semuanya, meski belok kiri atau belok kanan, jalanannya sepi. Saya putuskan tuh belok kanan aja. Baru melewati 2 rumah, ada seorang wanita bergaun putih keluar dari pagar rumah memanggil saya. Bang, bang, baksonya, bang bakso, saya pesan 1 ya. Alhamdulillah, ada yang beli juga. Iya bu, saya ke situ bu, jawab saya, dan saya lihat wanita itu kembali masuk pagar. Saya pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dia pesan. Setelah usai saya menyiapkan 1 mangkok bakso pesanan wanita itu, saya pun mengantarnya ke rumah wanita itu memesan bakso. Sampai di depan pagar, saya sempat heran. Loh, kok pintu pagarnya ditutup ya? Waduh, diselot lagi. Padahal ibu tadi kan keluar tidak membuka dan tidak menutup pagar, kata saya dalam hati. Saya menepis keheranan saya itu. Saya buka pagar walaupun diselot, tapi tidak dikunci. Saya langsung masuk menuju pintu. Pintunya tertutup. Sesampai di depan pintu, perlahan saya ketok pintu rumah itu. Permisi, ini bakso yang ibu pesan, kata saya kepada wanita itu yang tadi memesan bakso saya. Saya yakin wanita itu adalah penghuni rumah ini.
Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Saya berusaha untuk mengetok lagi pintu itu. Permisi. Permisi, Bu. Baksonya sudah siap. Bu. Akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintu pun dibuka. Yang membuka pintu adalah seorang wanita muda dan kemudian bertanya kepada saya, ada apa ya, Mas ya? Ini Mbak, tadi itu ada ibu-ibu di rumah ini yang pesan bakso sama saya. Jawab saya kepada wanita muda itu. Ibu-ibu di rumah ini tidak ada ibu-ibu, Mas. Saya di sini cuma tinggal bertiga dengan suami dan anak saya, Mas. Kata wanita muda itu. Ya tadi sih masuk ke rumah ini Mbak, ibu-ibu itu yang pesan bakso saya, kata saya. Tiba-tiba seorang lelaki muda yang tentunya suami wanita muda ini keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada saya, ada apa ya? Malam-malam kok ribut ya? Ini abang bakso ini mengantarkan bakso. Katanya ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso. Padahal kan di rumah ini cuma kita bertiga, Pak. Jawab wanita muda itu. Gitu aja kok ribut. Ya sudahlah. Mas, sini baksonya, biar saya yang makan. Tapi bikinkan satu lagi ya, buat istri saya, kata lelaki muda itu. Saya pun bergegas menyerahkan semangkok bakso kepadanya dan bergegas pula menyiapkan semangkok lagi. Setelah selesai menyiapkan, saya antar bakso ke rumah tersebut. Mbak, ini baksonya, kata saya sambil menyerahkan semangkok bakso kepada wanita itu. Mas. Iya. Duduk sini dulu, Mas, kata lelaki muda itu sambil mempersilahkan saya duduk di kursi yang ada di teras rumah itu. Iya, Mas. Terima kasih, kata saya. Dia makan di teras, sementara istrinya masuk membawa bakso. Dan tak lama kemudian, istrinya menyerahkan mangkok yang sudah kosong kepada saya. Mungkin langsung dipindah ke mangkoknya sendiri. Begini, Mas, emang bener tadi ada ibu-ibu pesan bakso? Jangan-jangan Masnya cuma ngarang aja biar baksonya laku nih, kata lelaki itu berkelakar sambil tersenyum kepada saya. Waduh, Mas, lah untuk apa toh saya bohong? Saya kan tiap hari jualan lewat sini toh, Mas. Bener, sumpah, memang bener tadi itu ada ibu-ibu yang pesan dan masuk ke rumah sini, Mas, jawab saya. Gini, Mas, ciri-cirinya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, tanya lelaki muda itu. Ya, ibu-ibu, wong tidak terlalu tua sih, Mas. Dia itu tadi pakai baju panjang warna putih, terus rambutnya agak panjang lah, melebihi sebahu, jawab saya. Lalu dari mana asalnya dan kemana? Tanya lelaki muda itu lagi. Nganu, Mas, tadi itu keluar dari rumah ini dan
masuk lagi ke rumah ini pula, Mas. Tapi yang saya heran itu kok saya tidak mendengar dia membuka pintu pagar dan menutup pintu pagarnya. Padahal waktu saya masuk, pagarnya tuh ditutup dan diselot. Waktu saya buka selotnya, bunyinya cukup keras kok, Mas. Tapi tadi pada waktu wanita itu keluar kok tidak ada suaranya ya, Mas ya? Jawab saya. Gitu ya, Mas ya? Ya, tidak salah kata orang-orang di sekitar sini, Mas. Memang wanita itu kadang-kadang muncul, tapi saya sampai hari ini kok belum pernah bertemu sama dia, kata lelaki muda itu. Maksudnya Mas itu gimana ya? Tanya saya lagi. Lelaki muda itu menjawab, gini Mas, kata orang-orang, terutama orang-orang di sekitar sini, dia itu makhluk halus yang tinggal di rumah ini, Mas. Nah, itu kan kata orang-orang sini. Sedangkan kami sendiri yang tinggal di sini belum pernah bertemu. Langsung merinding bulu kuduk saya mendengar penjelasan lelaki muda itu. Ada rasa takut menjalar di tubuh saya. Dan rupanya ketakutan saya terlihat oleh lelaki muda itu. Aduh Mas, gak usah takut Mas, biasa aja. Ini uangnya Mas, kata lelaki itu sambil menyodorkan uang 10.000 rupiah kepada saya. Baik Mas, terima kasih ya Mas ya, kata saya sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Setelah selesai, saya letakkan mangkok di dalam gerobak. Dengan penuh rasa ketakutan, saya pun langsung mendorong gerobak menjauhi rumah itu. Tadi yang pendeta susah itu sih, ternyata kok makhluk halus ya. Aduh, baru kali ini. Wong saya juga biasa lewat di tempat ini, hampir setiap hari lewat sini, kok baru kali ini. Apa kebetulan pas malam Jumat Kliwon ya? Udah, yang penting alhamdulillah bakso saya laku. Itulah pengalaman dari Pak Ngatno, pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama hidupnya. Pengalaman di mana ada seorang wanita, ternyata dia makhluk halus yang membeli baksonya. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, keesokan harinya Pak Ngatno mendapatkan pesanan untuk acara khitanan. Selama 3 hari berturut-turut, Pak Ngatno mendapat pesanan yang sangat banyak sekali. Sederek Tenun Sewu, dimanapun sederek Tenun Sewu berada. Itu dia tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Ngatno. Sederek Tenun Sewu, dimanapun sederek Tenun Sewu berada. Cerita dari Pak Ngatno, dan kebetulan Pak Ngatno ini adalah nama samaran karena permintaan dari sang penulis cerita ya. Maka dari itu kita samarkan di cerita ini. Sederek Tenun Sewu, kalau boleh saya berkomentar tentang cerita yang dikirimkan oleh Pak Ngatno ini, memang di sini memang ada sesuatu yang disembunyikan, kalau bahasa saya seperti itu. Karena di sini bercerita ya, jadinya saya menanggapinya di situ ada pohon besar yang dulunya tepatnya itu di sebelah kiri jika kita menghadap ke rumahnya, dan di situ memang sudah terkenal ada penunggunya, dan penunggunya itu makhluk astral berjenis kelamin wanita. Jadi kalau boleh saya komentar seperti itu. Dan terima kasih sekali buat Pak Ngatno atas kiriman ceritanya, sangat menarik sekali, dan
Sekali lagi terima kasih pada Pak Ngatno. Dan sederek Nun Sewu dimanapun sederek Nun Sewu berada, jika ada salahnya, saya ucapkan Nun Sewu. Jika ada benarnya, saya ucapkan Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Mas Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.